Dibilang nggak rempong, bohong banget. Dibilang rempong, nggak juga. Hai, assalamualaikum, welcome to my channel Mommy Multitalent. Hari ini kita mau question and answer Mami 6 anak rempong nggak? Kita simak yuk, check it out. Yang membuat saya tertarik dengan bisnis handicraft karena bisnis handicraft itu hobi. Saya sejak kecil suka sekali sama handicraft, berkreasi dari kecil, suka mengotak-ngatik barang-barang bekas atau kain-kain perca. Jadi ketika saya menjadikan bisnis ini adalah bisnis di waktu me time saya. Jadi bahkan di waktu penat pun saya bisa mengerjakan handicraft. Karena apa? Karena buat saya itu obat biar memulihkan rasa penat gitu. Jadi bersyukur alhamdulillah menjadikan bisnis hobi menjadi sebuah bisnis. Sejak kapan menggelutinya kalau seriusnya sih saya tahun 2017, walaupun saya udah mulai menjadikan handicraft sebagai bisnis itu dari 2011, cuman karena waktu itu kan masih tahap belajar, jadi saya cuman bikin kemudian jual. Nah kalau pas semakin berikutnya saya lihat ikutan, mulai ikut grup-grup, kemudian belajar online, sehingga kan punya banyak teman, punya banyak channelnya gitu, jadi berkumpul dengan sesama crafter. Jadi di situ ada semangat untuk gimana kalau karya kita tuh orang tuh juga pengen karya kita, jadi kita jual aja gimana gitu. Kalau bisanya itu emang dari kecil suka banget hobi berkreasi. Bahkan ceritanya gini, pulang sekolah kan dari sekolah ke rumah itu 1 kilometer. Saya kalau misalnya lewat jalan itu kan banyak sawah-sawah, pematang sawah gitu. Saya suka sengaja cari daun-daun kering untuk dibikin apa gitu. Ya bisa sendiri tuh kalau misalnya merajut itu emang ada eskul keputrian di sekolah, jadi saya ikutan eskul walaupun cuman dasar aja kan tuh lumayan bisa dasar. Dan kesana itu saya belajar, lihat di internet cara bikinnya, tutorialnya seperti apa. Kemudian ikut juga komunitas merajut yang ada di Tasikmalaya. Jadi ilmu saya bertambah dari asalnya tidak bisa membaca pola, jadi sekarang udah bisa membaca pola gitu. Jadi asalnya otodidak, kemudian ya beda kan kalau misalnya belajar otodidak sama belajar langsung sama ahlinya, ikutan kelas-kelas apa. Jadi makin bertambah dan makin mantap lah gitu ilmunya. Dan sampai sekarang pun saya masih perlu banyak belajar tentang handicraft, karena handicraft itu luar biasa banyak banget macemnya, sampai saya juga ini pengen itu pengen kadang suka bingung juga. Wow, itu pertanyaannya. Rempong, dibilang nggak rempong, bohong banget. Dibilang rempong, nggak juga. Jadi gini, sebenarnya rempong itu adalah hal yang biasa, bukan karena anaknya banyak. Saya ketika punya anak 1, riweuh rempong, 2 sama rempong, 3, 4 dan seterusnya. Sama sebenarnya rempongnya, cuman ada perubahan dari asalnya nggak bisa memanage waktu, kemudian bisa, kemudian nambah lagi personil, acak-acakan lagi, tapi setelah itu menyusunnya kembali, memanagenya kembali, dan akhirnya kita bisa melewatinya. Nah seperti sekarang ini kan ini udah ada launching anak yang ke-6,
Jadi ini masih tahap kalau rumah mah direnovasi kembali gitu, jadi belum betul lagi, tapi saya yakin seperti yang sudah terlewati, saya pasti akan melaluinya dan akan biasa normal lagi. Yang penting kita bisa memanage waktu, perasaan, dan suami istri itu yang paling penting itu saling bekerja sama, kompak gitu. Jadi dalam satu keluarga itu ada chemistry gitu, jadi saling melengkapi. Menghadapi masalah seperti apa di dunia, yang namanya hidup di dunia itu pasti ada rintangan, mau itu dalam bisnis, dalam keluarga, dalam apapun. Saya selalu ingat kata-kata mama saya, dia suka bilang begini, hirup di dunia mah lain neangan kangeunahan. Nah, saya suka berpikir apa maksudnya si mama bilang seperti itu. Pokoknya sekarang gini aja, kita itu fokus terhadap ikhtiar kita. Mau itu kita hari ini misalnya plan A, tapi ternyata yang terjadi adalah plan B, dan Allah pasti akan tetap memberikan pahala karena kita telah mengerjakan plan A, walaupun plan A itu nggak tercapai dan tiba-tiba aja plan B yang harus terjadi. Pokoknya kita tetap fokus pada ikhtiar, bukan fokus pada kesuksesan. Kalau misalnya kita fokus pada ikhtiar apapun hasilnya, kita harus tawadu dan yakin Allah itu sudah merencanakan sesuatu yang indah buat kita. Pokoknya mah kita ikhtiar aja terus dan ikhtiar. Semuanya dipasrahkan kepada Allah, karena sebenarnya bukan hanya ikhtiar saja, karena doa rezeki dari langit juga gitu, kita harus menggapainya juga gitu. Agar tetap ikhtiar dan fokus terus sama ikhtiar. Jangan fokus pada keberhasilan, nanti bakalan sakit hati dan menyesal. Bisnis apa keluarga? Dua-duanya. Jadi kalau misalnya dipilih, saya lebih memilih keluarga. Bisnis itu nomor 2. Kenapa? Karena kalau misalnya bisnis, seberapapun umurnya kita bisa memulainya kembali. Kalau misalnya keluarga itu tidak akan terulang masa kecilnya. Kalau kita melewatkan begitu aja anak kita, kasih sayangnya ya sudah terlewat. Kalau kita misalnya lebih memilih keluarga dan kita menikmati prosesnya mendidik anak, ketika kita melakukan bisnis, ketika apapun kita melibatkan anak-anak kita, melibatkan suami kita, memanage waktu. Kan sekarang itu banyak banget ilmu tentang berbisnis, ibu rumah tangga berbisnis. Salah satunya adalah yang saya ikutin itu dari Teh Indari ya, Indiscript, itu bagus banget. Jadi kita diajarkan untuk memanajemen waktu, kapan waktunya untuk berbisnis, kapan waktunya untuk mengasuh anak. Jadi tidak ada kata riweuh ngasuh budak, jadi tidak ada kata riweuh rempong karena ada anak, jadi nggak usah jadi anak aja, enggak. Karena kalau bisnis itu, berniaga itu adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah, itu dia cerita hari ini. Makasih ya udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.